Selamat pagi seluruh warga Jemaat GKJ Gandaria. Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama menjalani ibadah Minggu tanggal 12 Juli 2020 dengan tema Tetaplah Menabur. Pelayan firman pada hari ini dipimpin oleh Pendeta Didi Christian Adi Cahyono, Kantoria Ibu Hera Pamuji, pemusik Saudara Marvel. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 8, bait yang pertama dan yang kedua, Bagimu Tuhan Nyanyianku. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita khususkan ibadah saat ini dengan di dalam hati kita mengakui demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Buka telinga
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, hadirlah di dalam kehidupan kami, memberikan terang dan hikmat, agar pembacaan dan perenungan sabda Allah yang akan kami lakukan bersama-sama meneguhkan kami, menguatkan kami, serta menuntun kami untuk terus berjalan di jalan kebenaran, di jalan kesetiaan, di jalan Kristus. Tolonglah kami, agar kami tidak hanya mengerti, tetapi juga melakukan sabda itu di dalam kehidupan, agar firman itu bertumbuh dan berbuah melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 13, ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap semuanya baik. Tetapi, kalaupun ada yang merasa kurang baik, tetaplah bersyukur. Karena kebaikan itu terus ada dan akan selalu ada, bahkan di dalam ketidakbaikan sekalipun. Semuanya, kebaikan, ketidakbaikan, masuk di dalam rengkuhan rahmat dan anugerah Allah. Jadi bersyukurlah. Hari ini saya akan mengajak ibu bapak dan saudara-saudara sekalian bernostalgia sejenak. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami, menjalani hidup sebagai petani. Atau paling tidak pernahlah melihat bagaimana hidup yang dijalani oleh para petani. Ya, meskipun saya hanya berkesempatan tinggal di desa sekitar 12 tahun, tetapi saya ingat betul bagaimana dinamika kehidupan para petani di desa. Salah satu yang menyenangkan saya adalah ketika musim hujan tiba. Di kampung saya biasa disebut sebagai mongso rendeng, atau ada juga yang menyebut sebagai mongso labuh. Di masa itu, para petani bersiap-siap untuk menanam padi. Mereka menyiapkan lahannya, dan aktivitas yang tidak boleh ditinggalkan adalah mereka menyemai atau menaburkan benih padi. Dalam bahasa Jawa disebut sebagai nyawur. Jadi menanamkan benih padi disebar di tanah yang sudah disiapkan. Yang membahagiakan adalah setelah selesai nyawur atau menebar benih padi, hujan turun. Itu pasti rasanya ayem, karena harapan benih itu akan tumbuh itu besar. Tetapi bagaimana kalau ternyata hujan tidak turun? Kalau memang sudah waktunya menanam padi sesuai dengan perhitungan pranoto mongso atau perhitungan menanam tanaman, ya petani tetap menaburkan benih. Cuman caranya berbeda. Tidak menaburkan seperti yang biasa ditaburkan saat hujan, tetapi mereka menaburkan benih dengan cara membuat lubang dulu di tanah, memakai alat seperti pensil tetapi besar, terbuat dari kayu yang ujungnya runcing. Kalau orang Jawa mengenal dengan istilah gejik. Tanah diberi lubang, lalu benihnya ditaburkan di tiap-tiap lubang itu. Artinya apa, saudara-saudara? Mau hujan ataupun tidak, ketika sudah waktunya menanam padi, petani akan tetap menaburkan benih. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan hari ini juga berbicara tentang dunia agraris, yaitu tentang penabur. Mungkin
ketika membaca judulnya saja kita langsung bisa menebak, ini pasti isinya tentang benih, tentang tanah. Ya memang betul, saudara-saudara. Ini salah satu perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus yang membuat kita tidak perlu pusing menerka artinya. Karena di bacaan itu sudah disediakan maknanya. Ayat 1 sampai 9 berbicara tentang sang penabur yang menaburkan benih tadi. Ada yang jatuh di berbagai macam tanah. Lalu artinya dijelaskan di ayat 18 sampai 23. Yang kemudian umum dikhotbahkan adalah kita diajak untuk menjadi tanah. Harapannya adalah tanah yang baik, sehingga benih yang ditaburkan kepada kita, yaitu firman, bertumbuh lalu menghasilkan buah. Ya, pada umumnya seperti itu. Tetapi saat ini, saya mengajak saudara-saudara semua melihat sebuah perspektif yang berbeda. Melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, memang perumpamaan hari ini berfokus pada dua hal. Apa itu? Ya, benih dan tanah. Tetapi yang perlu kita lihat juga adalah sosok ketiga, sang penabur. Tugasnya memang di dalam cerita itu hanya mengawali proses cerita perumpamaan. Dia hanya menabur benih. Tapi proses itu menarik untuk kita cermati, saudara-saudara. Mungkin kita bertanya, mengapa penabur itu tidak menaburkan benih di tanah yang baik saja? Atau jangan-jangan dia adalah seorang penabur yang ceroboh, yang menaburkan benih sembarangan sehingga bisa jatuh di berbagai macam tempat? Tampaknya tidak demikian, saudara-saudara. Ada yang menyebut bahwa begitulah tradisi pertanian di daerah Palestina. Petani biasa menaburkan benih dengan satu genggam sekaligus, seperti kalau dalam tradisi Jawa itu nyawur yang saya ceritakan tadi. Disebarkan benih itu, nah sebagian benih yang disebarkan memang jatuh di tempat-tempat yang disebutkan dalam bacaan tadi. Ada yang segera dimakan burung, sebagian lagi kering kena sinar matahari, sebagian jatuh ke semak-semak. Tetapi yang menarik adalah mungkin penabur ini sadar bahwa ada beberapa benih yang jatuh di tanah yang tidak baik. Tetapi sekaligus juga dia menyadari ada sebagian benih yang mungkin jatuh di tanah yang baik dan pada akhirnya benih-benih itu menghasilkan panen. Sekarang kita cermati alur narasi di dalam Injil Matius ini. Kita akan menemukan, kalau kita mencermati alurnya dari pasal ke pasal, bahwa pasal yang kita baca, pasal 13, adalah kisah yang muncul setelah kisah konflik Yesus dengan orang Farisi. Kita bisa melihatnya di pasal yang ke-12. Ada di ayat 14, ada di ayat 24, dan juga selain berkonflik dengan orang Farisi, Yesus juga mengalami konflik dengan anggota keluarganya. Di pasal ke-12 ayat 46 sampai 49. Konflik-konflik yang ada, yang terjadi, yang dialami oleh Yesus berkaitan dengan penerimaan terhadap firman Allah. Orang Farisi dengan tegas menolak firman Allah yang diberitakan oleh Yesus. Karena mereka tidak percaya, Yesus dianggap tidak memiliki otoritas. Bahkan dalam teks pasal ke-12 digambarkan
ketika keluarga Yesus mau menemui Yesus, Yesus juga menghubungkan peristiwa itu dengan penerimaan firman Allah. Yang di dalam pasal 12 berkaitan dengan tindakan melakukan kehendak Allah. Tampak jelas ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus di dalam pengajarannya menyatakan diri sebagai pewarta firman Allah. Yesus, sang pewarta firman Allah, mendapat penolakan dari orang Farisi dan juga keluarganya. Dengan demikian, jelas bahwa bacaan yang kita baca saat ini tidak hanya berbicara soal benih dan tanah, tetapi juga soal penabur itu sendiri. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, Yesus sang penabur menunjukkan bahwa memang tidak semua orang siap mendengarkan firman Allah. Inilah kenyataan yang harus dihadapi. Ada orang yang tidak siap, bahkan tidak mau menerimanya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah hal itu membuat sang penabur harus berhenti menaburkan firman? Tidak. Dia harus tetap menaburkan. Dia harus tetap menjadi penabur. Karena dia diberi tugas sebagai penabur. Nah, saat ini, saudara-saudara, ketika kita mendengar firman ini, sesungguhnya kita juga diajak untuk mengambil bagian dalam proses penaburan benih firman Allah. Tapi, kalau memang ada yang tidak siap untuk menerima firman itu, untuk apa kita menabur? Jawabannya ini, karena kita tahu bahwa selalu ada potensi benih yang kita taburkan akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan panen. Tetapi saudara-saudara, meskipun benih itu jatuh di tanah yang baik, panen tidak serta-merta terjadi. Benih harus berproses untuk tumbuh. Ia membutuhkan waktu dan juga perawatan agar menghasilkan panen yang melimpah, panen yang diharapkan oleh sang petani. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, memang tidak mudah untuk menjadi penabur. Dalam kehidupan kita, kadang situasi dan kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya seperti ini. Ketika kita melakukan kebaikan pada seseorang, kadang respon yang kita terima menyakitkan kita. Ketika kita berusaha untuk baik dan tulus, tak jarang kita dimanfaatkan. Atau mungkin juga saat kita berusaha untuk memberikan pertolongan, kita menolong orang lain, yang kita terima adalah cacian, bahkan mungkin disalahkan. Menyakitkan? Iya, itu menyakitkan. Tetapi ini yang ingin saya ajak kita semua melakukan. Jangan pernah sekali lagi
Jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik, tulus, dan menolong orang lain. Jangan pernah komentar-komentar negatif itu menghentikan kita untuk terus menjadi siapa diri kita sesungguhnya. Karena identitas kita adalah penabur, menabur kebaikan, menabur ketulusan, menabur pertolongan. Kenapa saya mengatakan jangan pernah berhenti? Karena siapa tahu kebaikan, ketulusan, dan juga pertolongan yang kita lakukan lambat laun akan menyadarkan orang lain. Seperti halnya kisah petani di kampung saya tadi. Jika sudah tiba pranoto mongsonya, waktu menanam, mau hujan, mau tidak, dia akan terus menaburkan benih. Dia akan terus menanam karena tugasnya adalah menanam. Karena dia adalah petani. Kita dipanggil Tuhan untuk meneruskan karya Kristus. Menjadi penabur, menyatakan kebaikan, menampakkan ketulusan, terus menolong, dan karya-karya lain yang bisa kita kerjakan. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, tetaplah menabur. Karena kita adalah penabur. Amin. Saat hening untuk kita. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Kini mari kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Tuhan Maha Murah, syukur kami sepenuh hati atas semua karunia dan berkat yang terus mengalir dalam kehidupan kami tanpa henti. Namun kami menyadari betapapun berkat-Mu nyata, kadang kami tidak merasakannya. Betapapun kehadiran-Mu sungguh-sungguh, namun terkadang kami mengabaikannya. Tuhan, ada begitu banyak hal yang membuat kami akhirnya melupakan kehadiran-Mu. Berbagai rupa persoalan dan pergumulan yang kami rasakan. Berbagai macam beban yang harus kami tanggung. Juga ketika kami mengingat kelemahan dan keterbatasan kami. Semua hal itu terkadang membuat kami melupakan kehadiran Tuhan. Ampunilah kami ya Allah. Kini ajarkanlah kami untuk terus percaya
bahwa di dalam segala hal Engkau ada bersama-sama kami. Di dalam keyakinan inilah saat ini kami menaikkan doa kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan telah ditempuh, berbagai upaya telah dilakukan. Namun kami belum sepenuhnya terbebas dari pandemi ini. Allah, kuatkan dan teguhkan kami sebagai satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang tengah berjuang bersama. Berkatilah para pembuat kebijakan, pemimpin-pemimpin kami yang terus berjibaku mengupayakan pemulihan atas negeri kami. Baik pemulihan atas pandemi, pemulihan atas kondisi krisis ekonomi, pemulihan atas berbagai persoalan. Kami yakin dan percaya Engkau menolong kami untuk bisa terus bertahan dan berjuang mengatasi berbagai kemelut dan beban ini. Karenanya kami mempercayakan harapan negeri ini di dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk saudara, sahabat, teman-teman, kolega, dan orang-orang yang saat ini terpapar COVID-19. Hadirlah Tuhan dalam perjuangan mereka. Berkatilah doa dan harapan mereka untuk pulih dan sembuh. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan bagi mereka agar mereka tidak menyerah, tetapi terus berjuang. Berkati keluarganya yang mendukung, berkati dokter, para medis yang juga berjuang, bahkan sampai rela mengorbankan diri mereka sendiri untuk memulihkan dan menyembuhkan para pasien. Allah, kami menyadari ini adalah perjuangan bersama kami. Karena itu kami juga berdoa untuk seluruh warga negara Indonesia. Kiranya Engkau memberikan kami kesadaran yang terus bertumbuh, agar kami bersama-sama mewujudkan satu gerakan untuk memutus rantai penyebaran pandemi ini. Tolonglah kami agar kami bisa dan terus mampu menjaga diri kami, menjaga jarak fisik, menjaga kesehatan, membatasi diri dalam berbagai aktivitas, agar kami tidak berperan sebagai penyebar pandemi, tetapi kami adalah pemutus rantai penyebaran itu, sehingga harapan kami untuk melihat negeri kami segera pulih bisa terwujud. Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang tinggal di asrama Yonif Mekanis 201, kesatuan yang menaungi kami di dalam beraktivitas di gereja. Berkatilah mereka, karena tugas mereka pun tidak mudah. Mereka terus membaktikan diri untuk menjaga stabilitas dan kondisi keamanan negeri kami. Berkatilah mereka. Berkatilah juga sahabat-sahabat kami yang bertugas sebagai aparat hukum, teman-teman dari kepolisian, dari kejaksaan, dari berbagai lembaga yang turut berjuang untuk menegakkan hukum dan HAM di negeri kami. Berkatilah mereka juga, agar mereka terus bisa melakukan tugas dan panggilannya untuk bumi pertiwi. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang menaungi
GKJ Gandaria Pepandan Cawang, sahabat kami di Yayasan Universitas Kristen Indonesia. Berkatilah juga mereka untuk terus berjuang, agar mereka bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, agar mereka juga terus berpartisipasi untuk memutus penyebaran pandemi ini. Allah, kami berdoa untuk seluruh warga GKJ Gandaria. Ada banyak keterbatasan yang kami harus rasakan, tetapi kiranya keterbatasan itu tidak membuat kami berhenti berkarya. Kami terus bisa melakukan panggilan Tuhan, betapapun kami tidak bertemu secara fisik. Kami menghayati persekutuan kami sebagai wadah untuk berbagi. Karena itu mampukan kami untuk menghayati dan melakukan panggilan yang sama ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, agar kami juga terus menguatkan dan berbagi kehidupan. Berbagai persoalan yang kami hadapi, Tuhan menolong kami. Karena kami yakin semua beban itu tidak melebihi kekuatan kami. Engkau akan memberi jalan keluar yang terbaik. Sahabat-sahabat kami yang saat ini sakit, berkatilah, pulihkanlah, sembuhkanlah. Tuhan, kini kami menyerahkan rangkaian doa-doa pribadi kami yang akan kami naikkan kepadamu di dalam doa ini. Itulah ya Tuhan seru doa dan harapan kami. Ada banyak yang tak terkatakan, tetapi kami yakin Engkau mendengarnya. Ajarkan kami untuk terus berserah sepenuhnya pada karya dan kehendak-Mu, sembari terus berjuang untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan, agar kami berpartisipasi menciptakan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat yang mendasari persembahan dari Roma 12, ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan diiringi oleh pelengkap Kidung Jemaat 264, bait yang pertama dan yang ketiga, apalah arti ibadahmu.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami telah mengumpulkan persembahan kami, berkati dan kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan ini, dan juga ajarkan kami selalu untuk senantiasa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, seluruh warga GKJ Gandaria yang terkasih, seperti telah kita ketahui bersama bahwa selama pandemi kita melaksanakan ibadah di rumah dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Di saat itu pula Majelis GKJ Gandaria memutuskan untuk menunda pelaksanaan sakramen perjamuan sampai pada waktu yang memungkinkan bagi kita semua untuk melaksanakan sakramen perjamuan itu. Dasar pemikiran mengapa diputuskan untuk menunda sudah kita ketahui bersama dan sudah disampaikan melalui surat penggembalaan GKJ Gandaria. Namun demikian, kita juga menyadari bahwa sakramen perjamuan merupakan sarana pemeliharaan iman bagi kita semua orang percaya. Pemeliharaan iman itu justru dibutuhkan untuk meneguhkan dan menguatkan kita yang tengah menjalani hidup di tengah pandemi seperti sekarang ini. Di sisi lain, kehidupan terus berlanjut. Walaupun sampai saat ini vaksin COVID-19 belum ditemukan, tapi kita terus harus melanjutkan kehidupan. Oleh karena itu, proses adaptasi harus dilakukan agar kita terus bisa melanjutkan kehidupan ini sekaligus terus menjaga keselamatan dan kesehatan kita. Sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam kehidupan bergereja, Majelis GKJ Gandaria akan melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan. Pelaksanaan sakramen perjamuan akan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, bersamaan dengan momentum kita merayakan ulang tahun ke-20 pemandirian GKJ Gandaria. Sakramen perjamuan pada hari Minggu 26 Juli 2020 akan dilayankan secara online dengan mengingat beberapa hal. Yang pertama, meskipun peribadahan dilayankan secara online, kita percaya bahwa kita semua terhubung dan dipersatukan dalam persekutuan dengan Kristus, Sang Raja Gereja. Dan kita yakin dan percaya kehadiran Kristus melampaui batasan-batasan, batasan spasial, batasan teritorial, batasan historis, sehingga meskipun kita tidak berkumpul secara fisik di satu tempat secara bersamaan, kita meyakini Kristus hadir di dalam ibadah dan di dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus,
melalui sakramen perjamuan, kita semua dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus melalui simbol roti dan anggur ini. Roti dan anggur ini adalah benda-benda biasa. Pada dirinya tidak memiliki kuasa. Roti dan anggur ini hanya akan berkuasa ketika kita di dalam iman meyakini bahwa kita terhubung dengan Kristus. Kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus yang kita yakini hadir di dalam kehidupan kita melalui sakramen perjamuan ini. Sakramen perjamuan ini akan dilayankan secara online. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dipersilakan untuk menyiapkan sendiri roti dan anggur. Saudara-saudari sekalian bisa memakai berbagai macam roti, jika tidak bisa menggunakan roti, saudara-saudari bisa menggunakan makanan pengganti lainnya seperti singkong, biskuit, dan lain sebagainya. Semua makanan disiapkan dalam bentuk potongan kecil supaya bisa dimakan dalam sekali suapan. Untuk anggur, saudara-saudari sekalian bisa menggunakan berbagai jenis anggur atau sacramental drink yang ada di pasaran. Namun harus diingat, karena perjamuan kudus ini diikuti oleh anak-anak, sehingga mohon disediakan minuman yang tidak mengandung alkohol. Jika tidak bisa menemukan sacramental drink, saudara-saudari bisa menggunakan minuman pengganti lainnya seperti di bawah ini. Hal utama yang harus diingat adalah roti dan anggur atau makanan dan minuman lain yang kita siapkan merupakan tanda persekutuan kita dengan Kristus. Untuk itu, saat pelayanan sakramen perjamuan dilakukan, kita diajak untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Fokus kita adalah Tuhan, bukan pada apa yang kita makan maupun minum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, karena sakramen perjamuan merupakan tanda persekutuan kita dengan Tuhan, maka setiap kita diundang untuk duduk bersama-sama di meja perjamuan. Prosedur pelayanan sakramen perjamuan diselenggarakan oleh majelis gereja dan dipimpin oleh pendeta sebagai pelayan tertahbis. Kehadiran pendeta di dalam pelaksanaan sakramen perjamuan dilakukan secara online dengan membacakan formula sakramen perjamuan bagi umat yang bersekutu di rumah. Meskipun dilakukan secara virtual, tidak berarti bahwa kita bisa melakukan sakramen perjamuan sesuka hati kita. Sakramen perjamuan adalah suatu yang kudus dan sakral, yang membutuhkan tatanan dan tahapan
serta persiapan-persiapan yang sungguh, agar kita tidak kehilangan kekudusan dan kesakralannya. Untuk itulah diperlukan sebuah tatanan pelaksanaan sakramen yang telah disesuaikan dengan kebijakan majelis gereja. Sebelum pelaksanaan sakramen perjamuan, kita dipanggil untuk menata dan mempersiapkan diri melalui persiapan atau pendadaran yang akan dilakukan oleh majelis gereja secara online di dalam kelompok Bapak Ibu masing-masing. Melalui persiapan atau pendadaran tersebut, kita diajak untuk menghayati karya kasih Allah yang mengundang setiap kita untuk menerima anugerah pemeliharaan Allah, sekaligus sebagai wahana bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Meskipun dilakukan secara virtual, kita diajak untuk menyambut sakramen perjamuan sebagai anugerah Tuhan dengan rasa syukur dan hormat. Selamat menyambut anugerah Tuhan melalui sakramen perjamuan, dan di dalamnya semuanya Tuhanlah yang dimuliakan. Amin. Pertelaan sakramen perjamuan. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah tanggal 26 Juli 2020, kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan merupakan alat atau sarana untuk memelihara iman kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada yang pertama, perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang berdosa sebelum kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, perjamuan malam yang dilakukan Tuhan dan para muridnya menjelang ia disalibkan. Yang ketiga, perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang yang percaya kepadanya setelah kematian dan kebangkitannya. Dalam perjamuan-perjamuan tersebut, Tuhan Yesus hadir dan menciptakan persekutuan serta menganugerahkan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kini ia juga bersabda, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai alat atau sarana untuk pemeliharaan iman kita, sakramen perjamuan menunjuk pada 3 hal. Yang pertama, roti dan anggur sebagai tanda pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa penyaliban, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar penebusan dan penyelamatan umat manusia. Yang kedua, melalui bentuk makan bersama, sakramen perjamuan menunjukkan bahwa orang-orang percaya merupakan sebuah keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan mengarahkan orang-orang percaya kepada perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan anugerah Allah. Atas semuanya itu, marilah kita menyambut dan menerima sakramen perjamuan dengan penuh rasa syukur dan hormat, sebab kasih-Nya telah menyelamatkan kita dan memelihara kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka
Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.